Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video ini kita akan belajar tentang elemen terpenting dalam sebuah karya sastra, yaitu tentang karakter. Mari kita pahami dan diskusi apa sih itu karakter. Ya, pada uh, pada video ini kita akan bahas apa itu definisi karakter, protagonis-antagonis, dinamik statik, round dan flat, dan many more. Oke, karena video ini cuma 10 menit, nanti akan terjadi video keduanya ya, perekaman video keduanya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat banyak orang ya, dan kita sendiri dalam kehidupan kita adalah sebuah karakter, dan orang-orang ini juga adalah karakter. Lalu kita mau memahami apa itu karakter. Oh, karakter itu tokoh, Bu. Ya, tokoh. Lalu siapa yang akan menjadi tokoh? Apakah hanya manusia saja yang boleh menjadi tokoh dalam sebuah cerita? Mungkin. Bisa nggak hewan jadi tokoh dalam cerita? Coba pikirkan, siapa hewan yang jadi tokoh dalam cerita? Garfield, Cat, film Cat Garfield. Bisa nggak tumbuhan menjadi tokoh dalam cerita? Ada. Dalam dongeng-dongeng kita selalu cerita bagaimana kisah tumbuhan menjadi sebuah tokoh ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak benda mati menjadi cerita, menjadi tokoh dalam cerita? Bisa juga. Contohnya film apa? Car, mobil. Semua dalam film kartun itu adalah mobil-mobil yang menjadi karakter. Nggak ada satupun manusia yang jadi karakter dalam film itu. Polisinya juga mobil, monternya juga mobil, segala macamnya juga mobil ya. Lalu apa itu sih karakter? Karakter itu adalah figur atau tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan juga bisa benda mati. Mari kita bahas apa itu main karakter dan minor karakter. Kalau main karakter adalah tokoh pemeran utama ya. Biasanya dalam buku-buku juga kita mengenal adanya major character, ada primary character. Mereka semuanya sama-sama adalah tokoh utama. Tokoh utama ini bisa dibagi atas protagonis dan antagonis. Lalu ada minor character. Minor character ini adalah peran pendukung. Kalau kita lihat dalam sebuah cerita ya, ada di ceritanya, settingnya di kafe, ada tokoh peran utama lagi makan bersama temannya, lalu ada pelanggan kafe lainnya yang duduk-duduk makan-makan ya sampai kafenya penuh. Yang pengunjung kafe ini adalah minor karakter, peran membantu. Dia nggak ada jalur ceritanya dalam cerita ini ya. Kalau misalnya karakternya duduk-duduk di taman sendirian lagi meratapi kesedihannya atau lagi merenung apa sih permasalahan hidup ini, lalu ada anjing jalan ya, terus ada burung-burung terbang, lalu ada orang pemuda-pemudi lagi jalan dengan senangnya.
Yang Dogi, burung-burung, dan pemuda-pemudi itu adalah minor karakter, peran pendukung. Ya, dia hanya sebagai numpang lalu aja. Oke, paham? Jadi kita paham ya, kalau main karakter ini adalah peran utama. Peran utama ini bisa dibagi atas protagonis dan antagonis, sedangkan minor karakter ini adalah peran membantu. Dia hanya numpang lewat gitu. Cerita ini tidak ada hubungan dengan dia. Oke? Sudah paham? Apa itu main karakter sama minor karakter? Oke, kita masuk protagonis dan antagonis. Lalu apa itu protagonis? Lalu apa itu antagonis? Dalam kehidupan sehari-hari dari kita zaman SD kali ya sampai kita sekarang, kita selalu berpikir protagonis ini adalah karakter yang baik. Ya, dia baik sekali. Orangnya baik. Titik. Ya, nggak ada koma-komanya. Kalau antagonis gimana? Oh, antagonisnya orang jahat nih. Jahat, paling jahat di dunia ini. Ya, kalau yang suka menjahili ini, yang suka menjahili orang lain itu antagonis. Yang suka yang suka bikin onar ini itu adalah antagonis ya. Oh, itu yang wajib kita rubah dari sekarang ini. Kenapa? Kita diskusi sekarang. Kalau dulu kita selalu di mindset kita selalu bilang protagonis ini orang baik, antagonis ini orang jahat. Sekarang kita mulai berubah ya. Protagonis ini bukanlah karakter yang baik. Ya. Tidak selalu dia karakternya baik, sifatnya baik ya. Tapi yang wajib kita ingatkan adalah protagonis ini adalah the center of the story. Dia adalah pusat cerita. Cerita dalam cerita ini berawal dari dia, permasalahan melingkari dia, semuanya dia adalah pusatnya. Kalau kita lihat pernah nonton film Harry Potter nggak? Ya, Harry Potter itu kan banyak itu karakternya. Ada teman yang perempuan, siapa namanya itu yang laki-laki. Terus ada guru-gurunya, ada guru baiknya, ada guru jahatnya. Lalu ada teman-teman yang jahilnya. Ya, terus ada yang musuh abadinya itu siapa namanya itu? Lalu kita pikir, siapa protagonis di sini? Apakah Harry Potter atau Harry Potter dan temannya yang perempuan dan laki-laki itu? Atau yang mana? Dalam cerita Harry Potter ya tentu pusat ceritanya itu adalah tentang si Harry Potter. Berarti protagonisnya adalah Harry Potter. Karena film Harry Potter ini menceritakan Harry Potter ini memiliki sifat yang baik, maka dia adalah protagonis yang baik. Oke, kita lihat sekarang film Maleficent. Tahu nggak Maleficent yang tentang penyihir yang dibintangi oleh Angelina Jolie? Ya, dia pakai tanduk ya, memang bentuk-bentuk penyihir ya, tapi kebetulan karena dia cantik, dia memang jadi cantik gitu ya. Lalu ada Putri Tidur. Kalau biasanya kita selalu mendengar cerita Putri Tidur, bagaimana kisah Putri Tidur yang tertidur berhari-hari karena kutukan dari ibu penyihir. Kamu akan tidur karena kamu kena jarum jarimu, lalu kamu akan tidur dan kamu akan bangun ketika ada seseorang yang menolongmu. Kalau film Maleficent ini menceritakan bagaimana sih kehidupan si ibu penyihir ini. Dia mau mengambil sudut pandang ibu penyihir. Kalau kita lihat Maleficent ini memang pada awalnya dia baik, karena dia dikhianati cintanya, dia berubah menjadi ibu penyihir terjahat di dunia. Ya, dia memprotek lingkungannya sehingga yang memprotek lingkungannya yang dunia sihir, dialah rajanya. Jadi kalau kita lihat Maleficent ini memiliki sifat yang jahat. Oh, berarti dia antagonis ya, Miss? Enggak.
dia protagonis karena the center of